Udah mau tancap terus ke utara, tancap bapak teriak, nanti kan buduran pak. Salah kon, geblek kon itu. Nang kuburan kok. Loh, Merjito itu kan bilangnya kayak di buduran tadi. Keplek kabeh ancen arek-arek. Kenakan Sugeng, driver Pak Armuji. Nama saya Dona, bagian pertamanan, kebun dan area luar dan sekitarnya. Nama saya Muklis, bagian kebersihan di kediaman YKP. Saya Daival Akbar, ajudan Bapak Armuji dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Saya Dito, saya sebagai anggota BPBD Kota Surabaya. Saya Gali dari staf kreatifnya Bapak Armuji. Nama saya Reza, saya bagian dari tim kreatif Bapak Wakil Wali Kota Surabaya. Nama saya Ardianto Widyadana Syaputra, saya salah satu tim kreatif dari Bapak Armuji. Saya Ayu. Perkenalkan, nama saya Ahmad, saya sebagai tim kreatifnya Pak Armuji. Nama saya Ilham Ramadhani, saya sebagai stafnya Bapak Armuji. Saya Dimas Ramadwo yang bertugas sebagai yang mendampingi Bapak setiap hari. Halo, perkenalkan nama saya Galibran Danu, saya dipanggil Bapak Tole. Saya Raja Satria Ciputra Purnomo, saya dipanggil Gondrong. Nama saya Aura Dewangga Buwana Putra, biasa dipanggil Dewa. Nama saya Fafan, tapi Bapak manggil saya Gibran. Ya karena ya tahu sendiri lah ya, bisa dilihat. Halo, namaku Bita yang biasa dipanggil Bapak. Vita, Dita, Sita, Cita, dan yang terakhir adalah sopo mau awakmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahendra, biasa dipanggil Ahok sama Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizi Rizkulo, sering biasa disebut Ucup. Ya, hati ngono nggak, Mas? Aku sih nggak sembarang. Kapan hari aku lagi santai pagi-pagi, santai jam 5:30 lah, lagi tidur. Nggak tahu langsung dibangunin sampai Merjito. Ageng, Bapak mau keluar. Oh ya, suruh nunggu ya, aku tak cuci muka. Aku cuci muka itu jam 5:30 itu. Terus aku habis cuci muka, terus aku mau ke mobil, tanya di sampai Merjito, Bapak mau kemana ya? Kebuduran kayak Pak. Oh iya, sudah. Langsung itu aku masuk mobil, berangkatlah aku. Nyampe Mer, udah mau tancap terus ke utara, tancap bapak teriak, nanti kan buduran Pak. Salah kon, geblek kon itu. Nang kuburan kok. Loh, Merjito itu kan bilangnya kayak di buduran tadi. Keplek kabeh ancen arek-arek. Balik geng, putar balik. Lucu bener iki kupinge Merjito iki. Sing salah iku kupinge Merjito apa aku? Aku juga ya nggak tanya mana nang bapak waktu di mobil. Dulu bapak itu pernah nyuruh saya untuk beli rumput sintetis di Mitra 10. Itu jamnya itu sudah jam habis maghrib lah, 6:30-an. Habis itu sudah saya pesan, terus ke kasir mau beli. Tapi kan kita kan nggak ada uang, perintahnya bapak kan suruh transfer. Nah, begitu saya telepon bapak, saya bilang bapak kok nggak ada balesannya. Sampai hampir toko itu mau tutup, saya ditanyain sama pihak kasir dan keamanannya, Mas gimana? Jadi beli atau enggak? Waduh, bingung ini. Sik Pak. Aku tak takut bosku sih. Bapak tak WA nggak bisa, ibu tak WA juga nggak bisa, mungkin udah malam ya, udah jam istirahat jadi tidur. Begitu saya telepon ke Mbak Tika minta tolong Mbak Tika, saya ke kantong di toko ini Mbak, belum bisa bayar. Loh berapa Mas Don? 1 juta berapa gitulah, 2 juta hampir lah. Nah, itu saya dikasih transfer Mbak Tika, untung dibantu sama Mbak Tika. Terus besok paginya bapak tanya, si Dot itu dulu, si ya jadi Pak, kemarin yang nyuruh bapak, ya bisa turun mambengi. Enggak piro, sekian Pak, Mbak Tika yang nalangi. Oh ya sing tak ijolin nang Mbak Tika. Duh bapak iso ditinggal istirahat. Wong dicangar nang toko. Cangkol nang pabrik, nang toko. Dulu pernah posisi di penjaringan, sedangkan bapak di luar kota. Terus bapak suruh nyiram tanduran. Akhirnya bapak telepon, tanya hujan enggaknya. Please, di situ hujan enggak? Saya spontan dengan jawab, enggak Pak, cuman gerimis doang. Akhirnya bapak nyauri, kon arek endi?
kok ngomong doang koyo arek Jakarta e. Kon njaluk dipindah nang Jakarta e ta. Ngono. Nah, saya, "Ya, Pak. Mohon maaf, Pak." Saya spontan jawab, "Pak, iya ngono. Kon suwe-suwe tak pindah nang Jakarta yo. Ngomong doang koyo arek Jakarta e ngono." Memang beliaunya kan kalau ngomong agak sedikit cepat. Kebetulan saya waktu itu kan asalnya dari Sumenep, belum begitu paham bahasa Jawa. Akhirnya Pak Armuji pernah nyuruh saya, "Pal, coba no, iya." Di tengah jalan saya pikir, ambilkan apa ya? Akhirnya saya ngambil tempat sampah. Terus saya bawa ke bapak. Loh, bukan itu. Oh, iya Pak, Pak. Ternyata disuruh panggil tukang potong rumput. Jadi itu mungkin pengalaman saya. Selanjutnya saya belajar dari kesalahan untuk mengerti apa yang beliau inginkan. Cerita lucu waktu sama Bapak itu pernah satu ketika kita sidak di tempat di Surabaya Utara ya. Kita sidak, tiba-tiba di tengah sidak itu hujan. Jadi Bapak dan beberapa masyarakat lainnya itu kehujanan. Nah, karena saking tidak protokolernya Bapak itu, ajudan yang datang mayungi Bapak itu ditolak. Wes gak usah, biar kita hujan-hujanan bareng sama warga. Nah, dari situ mungkin ada satu orang warga yang merasa kasihan ya, apa kasihan atau gimana ya sama Bapak karena kehujanan basah, kacamatanya basah, bajunya basah. Akhirnya spontan dia ngambil satu payung yang besar sekali, yang warna-warni itu yang punya pedagang, dia ambil langsung dia payungin ke Bapak. Jadi walaupun Bapak tidak protokoler, tapi saya yakin waktu itu Bapak nggak bisa nolak payung sebesar itu. Lucunya adalah di saat ada ajudan baru namanya Alan, sering kebolak-balik antara Lana dan Alan. Jadi di saat Lan, terus saya yang datang, ternyata yang dipanggil Mas Alan selaku ajudan. Itu Alan niki, Alan Kopingho. Nah itu banyak hal lucu yang terjadi. Ternyata Kopingho untuk membedakan Lana dan Alan. Ya, untuk pengalaman lucu yang pernah saya alami selama bekerja dengan beliau ini, ada momen satu ketika di mana anak-anak ini udah pada pulang semua. Di sini posisinya udah pada beres semua pekerjaannya, tetapi ada 1, 2, 3 orang lah di atas yang belum pulang, termasuk saya. Nah, di situ saya ditelepon dengan beliau. "Halo, Di, ono sapa ning dhuwur? Ini Bapak ada anak 3 termasuk saya." Oh ya wes, lain ngono, iki drone." Nah, seperti itu ya. Bahasanya itu cepat dan susah dipahami. Saya memahaminya itu drone dan saya kira itu ada sidak dadakan yang membawa drone itu. Sedangkan yang mengoperasikan drone itu udah pulang anaknya. Akhirnya saya panik dengan inisiatif saya. Anak yang pulang tadi saya telepon kembali. "Kok neng di? Iki lho Bapak njaluk drone. Bapak minta drone. Ada sidak ini. Ayo balik." Oh, nah, anak itu kasihan. Anak itu balik ke Rumdis buat mengoperasikan drone itu sesuai arahanku tadi. Ternyata terus saya tanyain ke Bapak, "Izin Bapak, untuk drone ini giat kemana ya?" Bapak jawabnya gini, "Apa nih?" "Itu tadi yang ditelepon Bapak." "Bukan, itu duren." Nah, drone jadi duren. Saya nangkapnya itu drone. Akhirnya anak yang datang tadi kecewa sama saya. Kecewa karena ya opo sih Mas, aku ning dalan mbok telponi tibake mek mangan duren. Akhirnya anak-anak di belakang makan duren semua. Duren. Duren. Hal lucu bagi saya ya. Jadi nama saya kan Reza ya, pakai Z. Tapi beliau itu selalu manggil saya itu Reza. Jadi ada tipe 1 huruf. Nah, suatu saat itu beliau itu mengechat di grup ya, grup kita, di mana dia itu mengetik begini, "Rosi, setiap ada peringatan bikin gambar ya." Nah, itu semua orang bingung karena nggak ada yang namanya Rosi. Nah, saya mikir ini kan ada kaitannya tentang gambar. Nah, sedangkan yang bagian gambar, ilustrasi, desain itu di sini cuma saya. Jadi ya udah saya akhirnya jawab aja. Jadi dari nama Reza menjadi Reza, tipe 1 huruf menjadi Rosi, jadinya tipenya 3 huruf. Pengalaman lucu sama Bapak itu, jadi satu ketika itu waktu sidak ke Lamongan terkait PLN. Pada saat itu ya saya juga putus sama pacar saya. Nah, kebetulan kita itu satu mobil sama Bapak. Terus habis gitu anak-anak itu kayak gojloki gitu lah kalau aku habis putus dan Bapak itu tahu. Nah, selesai sidak bla 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 dan segala macamnya, kita balik ke Surabaya. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Bapak itu kayak nyemangati saya kayak, "Wes Mat, apa?
putus siji golek maneh. Wis pokoknya ojo putus asa. Masalah wedoane gak usah sampai putus asa koyo ngono. Seorang wakil wali kota nyemangati anak Gen Z biar gak putus hati itu kayak. Terus kalau momen lucu ketika pertama kali saya masuk magang, itu kan saya harus ketemu bapak dulu. Nah tapi bapak udah ngeliat saya dari jauh, tapi manggil Gondrong gitu. Padahal nama saya Raja. Di saat itulah sampai saat ini nama saya Gondrong. Yang padahal nama saya Raja saat itu Ciputa Purnomo. Itu sih momen lucu buat dari saya. Jadi ketika saya sedang tugas di luar kota, salah satunya di Tulungagung sana, saya itu satu hotel dan satu kamar dengan bapak. Setelah subuh itu saya sudah bangun di balkon, saya lagi asik main HP, scroll TikTok, scroll sosial media. Gak lama dipanggil sama bapak. Saya disuruh injak-injak. Jadi bayangkan saya sebagai staf kreatif wakil wali kota disuruh nginjak-nginjak. Jadi terkesan banget ini beneran aku nginjak-nginjak seorang wakil wali kota yang dimana disegani, dihormati, tapi diinjek-injek ya, bukan diinjek-injek kayak harga atau apa ya, jadi injek-injek kayak mijet gitu ya ibaratannya. Untuk momen lucunya waktu itu saya sidak, dikira bapak itu saya wartawan, ditanyain ini dari wartawan mana ini. Nah waktu itu saya spontan ketawa sedikit sih, tapi ya gimana lagi, ini kan saya ngerekam buat bapak, tapi ya lucu lah, aneh pokoknya. Saya dan bapak dinas luar kota. Nah kebetulan kita nginep di hotel salah satu kota Blitar. Nah kebetulan di situ hotelnya itu juga lumayan serem karena ada pohon beringinnya, ada gamelannya, pokoknya patung-patung yang lama-lama gitulah. Di satu saat bapak udah masuk kamarnya. Nah kamarnya itu luas banget dan ada gamelannya juga di dalamnya, ada lukisan-lukisan lama. Nah terus bapak nelpon saya, padahal saya tuh udah di kamar sendiri. Bapak nelpon saya, bilang, "Bran, Rino turu kamar gini, di depan nih ono kamar mana iki, turu gini pindah." Akhirnya saya masuk lah di kamarnya bapak. Ya emang serem sih karena luas banget dan ada gamelan lukisan lama-lama, itu cukup serem sih, ngeri sih. Nah setelah semalam itu terus saya kebangun jam 2 karena saya mau buang air kecil juga. Saya kamar mandi, saya lupa ngunci karena saya pikir bapak udah tidur juga kan, lagian jam 2. Ternyata bapak ikut bangun juga dan buka pintu itu. Terus kita itu sama-sama kaget itu. Langsung tak tutup. Untung belum buang air kecil, itu masih baru masuk kamar mandi. Pengalaman lucu saya ya, itu pernah ngedit video. Saya kirimkan melalui WhatsApp beserta juga captionnya diminta untuk dikirimkan PDF. Nah, saya buatkanlah caption itu dalam bentuk PDF. Ternyata yang diminta itu video itu dalam bentuk dokumen. Ya itu lucunya di situ ya. Jadi agak miskomunikasi tapi menjadi sebuah momen yang lucu bagi saya dan Bapak Armuji. Momen lucu yaitu pada waktu saya sebagai dijadikan sama teman-teman sebagai Joko Kendil. Nah waktu itu pada tahun 2022 pada viral-viralnya Joko Kendil yang jalan kaki. Nah kami dijadikan seperti Joko Kendil yang bisa memperkirakan hujannya di Surabaya itu sampai tahun berapa. Selama saya mendampingi bapak itu dulu kata ajudan sebelumnya itu bapak itu tidak pernah suka nyetel lagu di dalam mobil. Cuman waktu itu saya coba pas waktu kondisi macet, pas kebetulan saya setel lagu Ari Lasso Hampa. Bukannya bapak menolak, tapi bapak malah ikut nyanyi lagi lagu Ari Lasso Hampa itu. Mungkin kebetulan aja bapak suka sama lagu-lagunya beliau Ari Lasso itu. Waktu sidak biasanya itu saya dapat info dari protokol atau kreatif itu di sana waktu itu hujan lebat sekali. Saya udah sampaikan Bapak kalau di sana itu hujan dan Bapak sudah pakai jas hujan, pakai sepatu boots. Waktu datang di sana malah panas. Dan itu terjadi beberapa kali. Dari situ sih Bapak kayaknya udah nggak percaya deh sama info saya. Momen paling berkesan adalah di saat saya bisa menemani Bapak Armuji 7 tahun dari DPRD Provinsi yang nggak sampai 1 tahun, lalu lanjut naik ke L2 Wakil Wali Kota Surabaya pelantikan pertama dan pelantikan kedua yang terpilih kembali hingga saat ini. Momen berkesan saya bersama Bapak Armuji itu saya dikasih kesempatan untuk terjun ke dunia konten kreator ini
Yang sebelumnya dunia ini awam banget buat saya ya, tapi Bapak memberi kepercayaan kepada saya untuk bisa mengenal dunia konten kreator ini. Hal yang paling berkesan bagi saya, di tengah-tengah padatnya jadwal dan kegiatan Bapak itu menyempatkan membuat video ucapan ulang tahun untuk anak saya, dan itu bagi saya itu sangat berkesan sekali dan sangat terharu ya. Pengalaman berkesan saya waktu awal saya magang di sini, melihat Bapak itu di sosial media seperti tegas, terus orangnya kaku gitu. Waktu saya ketemu langsung, ternyata orangnya humoris, lucu, dan sering guyonan sama anak-anak gitu. Nah, waktu itu berkegiatan di luar kota yang berada di Blitar, saya menjadi ajudan pengganti, dan waktu itu saya sempat salah mengarahkan jalannya, dan orangnya ternyata nggak marah, tambah guyon gitu, kayak ya apa sih gini. Jadi itulah berkesannya saya kepada Bapak. Kepada Bapak itu pada saat sidak pertama, di tengah-tengah kesibukannya Bapak, ternyata Bapak itu secara nggak langsung tetap memperhatikan tim-timnya. Pada saat berkumpul, Bapak selalu memperhatikan sekitar, terutama tim-timnya. Itu menurut saya paling berkesan sekali. Menurut saya Bapak itu first impression saya adalah orang yang agak kaku mungkin ya pada saat pertama kali bertemu. Tapi ternyata pada saat saya ke mobil sama Bapak itu sangat-sangat random sekali, kayak memiliki banyak canda gurau ataupun jokes lainnya. Jadi momen berkesan menurut saya sama Bapak adalah ketika waktu itu saya masih magang. Jadi saya magang, habis itu saya ngobrol berdua. Di saat itu saya diberi kesempatan oleh Bapak untuk bekerja di sini dan memulai karir saya di staf wakil wali kota sini. Untuk pengalaman yang membuat saya terkesan itu, Bapak itu orangnya selalu disiplin dalam artian disiplin waktu ya. Jadi beberapa sidak ataupun beberapa acara itu kan udah dijadwalin jam berapa, lokasinya di mana. Nah, itu kan udah ada ya tertera. Nah, tapi Bapak itu saking disiplinnya, beliau itu biasanya datang lebih awal dari jam yang sudah ditentukan. Bahkan warga belum siap, kemudian korbannya belum siap, itu beliau udah datang duluan gitu loh. Jadi seorang pejabat, seorang tokoh publik, di mana beliau itu mengutamakan kedisiplinan. Jadi pada saat itu saya melihat Bapak itu orang yang tegas dan bisa bercanda juga ya, karena pertama kali itu diperkenalkan ke ruangan kreatif itu, di sini ada yang namanya Gibran juga, tapi bukan Gibran Capres gitu. Itu sisi lucunya dari Bapak Armuji ya. Pada saat dinas luar kota, saya tahu sendiri Bapak itu tidur selalu paling malam dan selalu bangun paling pagi sendiri. Bapak tidur di jam 12 sampai jam 1 malam lah. Bangunnya jam 3 pagi. Sedangkan saya bangun aja, saya baru bangun, Bapak ternyata udah mandi itu. Kesan pertama kali saya ikut magang Bapak ketika pertama kali sidak, itu langsung sidak yang sangat viral, sangat fenomenal, yaitu penahanan ijazah oleh Ibu Diana. Itu kesan saya yang paling menarik sih buat saya, pengalaman pribadi juga. Yang bikin saya terkesan sama Pak Armuji, karena saya sama beliau umurnya terpaut jauh, jadi saya sudah anggap beliau seperti ayah saya sendiri, orang tua saya sendiri. Mungkin sampai sekarang beliaunya banyak mengajarkan kepada saya bahwa ketika kamu jadi pimpinan, tidak hanya ada yang baiknya, tetapi juga banyak hal-hal buruk yang akan menimpamu. Disitulah kamu harus berani mengambil risiko, belajar dari kesalahan, dan jangan sampai terjebak dalam kesalahan tersebut. Saya juga banyak belajar dari beliau, karena beliau memang orangnya rendah hati, juga tidak mau dihormati terlalu berlebihan. Karena beliau juga tidak terlalu protokoler orangnya selama saya jadi ajudan, dan saya belajar banyak dari beliaunya. Kesan-kesan saya selama bekerja di bawah naungan Bapak itu orangnya satset, ojo kesuwen, nggak mau berlama-lama. Bapak itu pengen hasil yang cepat, yaitu menunjukkan juga di kerjanya Bapak bahwa satset lah pokoknya lah. Melayani masyarakat itu juga gitu, sebagai pejabat publik juga gitu, wes ojo kesuwen pokoknya. Ndang mari, ndang wis. Momen terkesan Bapak itu selalu datang on time, bahkan lebih dari on time. Seperti misal ada acara jam 9 gitu, Bapak datang setengah 9. Acara-acara pembukaan jam 7, Bapak datang jam setengah 7. Itu panitia aja kayaknya belum siap ya. Jadi selama saya mengikuti Bapak Armuji dari tahun 2021 sampai saat ini, yaitu
Bapak itu selalu fast respon terhadap permasalahan warga. Jadi ketika ada warga yang berkeluh itu selalu ditindaklanjuti sama Bapak. Jadi itu yang kami dapat itu saling membantu kepada sesama. Selama saya ikut Bapak itu, kesan yang saya dapat itu, meskipun Bapak itu umurnya sudah dibilang sudah tidak muda lagi ya, cuman semangat Bapak ini nggak bisa diragukan lagi, seperti masih anak muda pada umumnya lah. Jiwa semangatnya sangat tinggi, etos kerjanya beliau selalu konsisten dalam hal apapun, baik pekerjaan ataupun yang lainnya, beliau selalu konsisten. Saking konsistennya Bapak itu, di hari Senin kita ada 5 sidak. Besok di hari Selasa ada rumah aspirasi, dilanjut dengan 3 sidak lagi. Di hari Rabunya ada 7 sidak lagi. Jadi Bapak itu sangat-sangat konsisten untuk turun ke lapangan gitu. Jadi itu yang bisa saya pelajari dari Bapak. Lalu yang kedua itu beliau selalu pengen belajar. Di bidang saya, di sosial media, Bapak itu masih mau gitu loh mengikuti perkembangan zamannya soal sosial media. Apapun apapun yang ada perkembangan di sosial media, dia pasti ikut untuk cari tahu gitu, termasuk ikut di dalam seminar, tidak malu untuk sharing dengan influencer, bahkan dengan tim-timnya yang ada di sini. Bahkan kemarin sempat terakhir Bapak itu tanya kepada saya, gimana caranya bikin AI, yaitu dengan gimana sih ngetik promptnya, gimana supaya AI itu bisa menghasilkan proyek yang kita inginkan gitu. Bapak kemarin sempat belajar, luar biasa. Selamat ulang tahun Caci. Semoga tetap jadi andalan arek Surabaya, tetap wani, tetap tegak lurus, wis gak meleset blas, wani katanya dadi LCG, L2, gubernur, pokoknya dilos ae. Ucapan buat Bapak, selamat ulang tahun untuk Bapak Armuji, Barakallah fi umrik, panjang umur, sehat selalu, dan sukses untuk kedepannya. Selamat ulang tahun Bapak. Selamat ulang tahun Bapak Armuji. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan selalu diberikan kesuksesan. Dan satu lagi ya, semoga selalu dipercaya rakyat Surabaya untuk memimpin kita bersama. Selamat ulang tahun Caci. Terima kasih. Selamat ulang tahun Bapak Armuji yang ke-61. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan amanah buat warganya. Selamat ulang tahun Bapak atau Cak Ji. Semoga panjang umur, sehat selalu. Wish you all the best dan sarangi. Untuk Bapak, selamat ulang tahun yang ke-61. Semoga selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya, dan selalu bisa tabah dan terus komitmen untuk memimpin kota Surabaya ini. Dan tentunya terus semangat dalam membantu warga mengatasi permasalahan-permasalahan mereka ini. Semangat Haji! Untuk Pak Armuji, selamat ulang tahun yang ke-61. Semoga beliau tetap konsisten untuk melayani masyarakat, konsisten untuk membangun kota Surabaya yang lebih baik lagi, dan selalu menjadi panutan untuk anak-anak muda. Selamat ulang tahun Bapak untuk yang ke-61 tahun ini. Selamat ulang tahun Bapak yang ke-61 tahun. Semoga di umur yang baru ini Bapak semakin amanah dalam menjalankan tugasnya, semakin sehat selalu, lancar rezekinya, lancar semua yang diinginkan. Dan terima kasih buat Bapak sudah memberikan saya kesempatan sampai sejauh ini, sampai semua pencapaian yang saya capai sekarang ini karena Bapak. Terima kasih Bapak, selamat ulang tahun. Dan saya berharap Bapak Armuji ke depannya selalu sehat, panjang umur, apa yang diinginkan dapat tercapai, dan dimudahkan segala urusannya. Selamat ulang tahun untuk Bapak Armuji. Selamat ulang tahun Bapak Armuji yang ke-61. Semoga semakin panjang umur, sehat selalu, dan makin semangat buat membangun kota Surabaya yang lebih baik lagi. Selamat ulang tahun Bapak Armuji yang ke-61. Semoga panjang umur, dilimpahkan rezekinya, amanah buat warga dan amanah buat karyawannya. Terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan saya untuk ada di sini. Terima kasih. Selamat ulang tahun Bapak. Semoga di usia Bapak yang sekarang Bapak masih selalu diberikan kesehatan, selalu kumpul bersama keluarga, bersama anak, bersama cucu, dan juga kami tim yang selalu mengawal Bapak, mengucapkan selamat tambah usia. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada kami selama ini. Selamat ulang tahun Bapak. Selamat ulang tahun Bapak Armuji yang ke-61. Semoga jenengan panjang umur, sehat selalu,
ditambahkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Semoga menjadi pemimpin Surabaya yang amanah dan bisa menjalani sampai tuntas. Selamat ulang tahun, semoga diberi kesehatan selalu, diberi berkah, limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Bapak sudah membantu banyak orang dengan ikhlas, memberi kesempatan orang-orang yang belum punya pekerjaan untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Bapak juga baik sama orang. Kula ngaturaken selamat ulang tahun Pak Armuji yang ke-61 tahun. Makin sehat, makin satset. Semoga karirnya juga makin sukses. Tuku rujak nang Krembangan, ditambahi petis ben tambah nikmat. Sugeng ulang tahun Cak Armuji kaping 61. Mugi tansah amanah lan dekat karo rakyat. Selamat ulang tahun Bapak Armuji yang ke-61. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan semangat anak mudanya tidak pernah luntur. Selamat ulang tahun untuk Bapak Wakil Wali Kota Surabaya Insinyur Haji Armuji MH yang ke-61. Semoga Allah selalu memberikan segala kebaikan dan keselamatan dunia akhirat. Sehat selalu buat Bapak dan Ibu Iswayurini. Semoga jenengan semua selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Selamat ulang tahun ke-61. Semoga Bapak dan keluarga diberikan kesehatan dan keberkahan usia. Semoga Bapak panjang umur dan semoga diberikan kelancaran dunia dan akhirat. Perkenalkan, saya Muhammad Radiansyah mengucapkan Sugeng Ambalwarso Bapak yang ke-61. Sehat selalu, lancar rezekinya, dan amanah buat warga kota Surabaya. Terima kasih Bapak, Sugeng Ambalwarso. Selamat ulang tahun Pak. Terima kasih selama ini saya selaku Dona mengucapkan terima kasih Pak buat sampean yang telah membantu saya. Panjang umur Pak yang ke-61 tahun. Semoga Bapak diberi kesehatan, kelancaran, dan semua keluarga diberi kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Pak. Iya rek. Oh iya ya, iki wayahe nganu ya. Wayahe bapake iki tambah tahun iki. Bapake enake tak ucapna sik. Selamat ulang tahun Bapak Armuji yang disebut Cak Ji juga arek Surabaya asli. Selamat ulang tahun yang ke-61. Semoga Bapak sehat selalu aja. Bimbingan kami untuk semuanya lancar saja dan diberi kesehatan untuk keluarga semuanya. Untuk saya juga beri bimbingan sampai gini aja Pak, nggak panjang lebar. Selamat ulang tahun dah. Sehat Pak. Oke, berangkat jemput bandara. Selamat ulang tahun Bapak Wakil Wali Kota Surabaya yang ke-61 tahun. Doa saya dan harapan saya semoga beliau diberikan kesehatan, dilancarkan segala rezekinya, dan bisa mengemban tugas ini dengan amanah hingga tuntas. Hingga tuntas wis ngono ya. Mari.